Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isminah dia istiqomah min kismi al-iktisad al-islami al-fatrah asaniyah. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan ringkasan studi hadis dan menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah studi hadis. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu studi hadis yang telah memberikan kepada saya dan teman-teman sekalian wawasan yang luas serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat sehingga kami dapat menyelesaikan mata kuliah studi hadis ini insyaallah. Lanjut ke presentasi. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa poin. Di antaranya, poin pertama, orientalis dan studi hadis. Poin kedua, ilmu hadis, sejarah perkembangan dan cabang-cabangnya. Yang ketiga, kritik hadis, asbabul wurud dan kontekstualisasi hadis. Yang keempat, hadis sebagai sumber ilmu pengetahuan dan sumber peradaban. Ya, poin pertama, orientalis dan studi hadis. Orientalis adalah sebuah istilah yang berasal dari kata orient dari bahasa Prancis yang berarti timur. Secara geografis, kata ini berarti dunia belahan timur. Sedangkan secara etimologis, kata ini berarti bangsa-bangsa di timur. Dalam bahasa Inggris, kata orient berarti timur. Sedangkan arti orang atau bangsa-bangsa timur ditunjukkan dengan kata oriental. Maka dari itu, yang dimaksud dengan orientalis di sini adalah ilmuwan barat yang mendalami atau mempelajari bahasa, sejarah, agama, serta adat istiadat dunia timur. Beberapa tokoh orientalis di dunia ini diantaranya Ignaz Goldziher dan Joseph Katz. Ignaz Goldziher adalah tokoh orientalis dari bangsa Hongaria yang lahir dari keluarga Yahudi pada tahun 1850. Sedangkan Joseph Katz adalah tokoh orientalis yang lahir di Jerman pada tahun 1902. Mengenai kritik hadis dan pandangan hadis pada orientalis akan saya jelaskan pada sesi jawaban ujian akhir semester studi hadis. Selanjutnya, poin selanjutnya, ilmu hadis dan sejarah perkembangannya dan cabang-cabangnya. Bahwasannya hadis adalah sumber kedua setelah Al-Quran bagi umat muslim untuk memahami hukum-hukumnya. Karena hadis merupakan al-bayan, penjelas bagi hukum yang ada terkandung dalam Al-Quran. Hadis-hadis di sini mempunyai banyak cabang yang telah kita pelajari pada materi UTS kemarin. Di sini saya akan membahas tentang kualitas hadis. Bagaimana kualitas hadis dapat kita ketahui dengan pendekatan ilmu-ilmunya. Ya, yang pertama adalah pendekatan ilmu riwayah. Ilmu riwayah adalah ilmu periwayatan yang membahas tentang ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW yang berisi tentang pencatatan, periwayatan dan penelitian lafaz-lafaznya. Yang kedua, pendekatan ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis diroyah ini adalah kumpulan kaidah-kaidah untuk mempelajari atau mengkaji permasalahan sanad dan matan serta yang berkaitan dengan kualitasnya, yakni yang menunjukkan bahwa hadis tersebut diterima atau ditolak, makbul atau mardudnya hadis. Yang ketiga, pendekatan melalui ilmu rijalul hadis. Ilmu rijalul hadis di sini adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal perawi baik dari kalangan sahabat, tabi'in atau generasi sesudahnya. Yang keempat adalah pendekatan ilmu jarh wa ta'dil. Jarh di sini berarti cacat dan ta'dil di sini berarti penyamaan atau pengadilan. Yang dimaksud dengan ilmu jarh wa ta'dil di sini adalah ilmu yang mempelajari keadaan perawi baik dari sifat buruk atau baiknya. Baik dari sifat buruk atau baiknya atau kekuatan hafalannya, apakah dia kuat atau tidak dalam menghafal Al-Quran tersebut, yang akan mempengaruhi diterima atau ditolaknya periwayatan hadis tersebut. Selanjutnya, pendekatan ilmu asbabul wurud.
Ilmu asbabul wurud ini adalah ilmu yang memberikan pemahaman khusus untuk yang berkaitan dengan masalah-masalah hadis. Selanjutnya, ilmu nasih wal mansuh. Ilmu nasih wal mansuh di sini ada yang dimaksud dengan ilmu nasih wal mansuh di sini adalah ilmu yang mempelajari hadis-hadis, yang mana satu hadis dengan yang lainnya saling bertentangan maknanya dan tidak mungkin untuk dikombinasikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan hadis. Sejarah perkembangan hadis. Bahwasannya hadis telah muncul pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perinciannya, pada abad pertama Hijriyah terdapat 3 periode. Periode pertama yaitu pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut sebagai masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Periode kedua yaitu masa sahabat besar dan khulafaur rasyidin yang disebut juga sebagai masa kehati-hatian dan penyederhanaan riwayat. Yang ketiga, masa sahabat kecil dan para tabi'in yang disebut juga sebagai masa penyebaran riwayah ke kota-kota. Selanjutnya, pada abad kedua Hijriyah terdapat satu periode, yaitu periode keempat yang pada masa Umar bin Abdul Aziz menjelang akhir masa pemerintahan Abbasiyah. Yang disebut juga sebagai masa pencatatan dan pengkodifikasian hadis. Selanjutnya, pada abad ketiga Hijriyah terdapat satu periode, yaitu periode ke-5, yaitu pemurnian, penertiban, penambahan dan penyempurnaan hadis. Yang selanjutnya, pada abad ke-4 terdapat 2 periode, yaitu periode ke-6 dan periode ke-7. Periode ke-6 adalah periode ke-6 ini adalah periode penyempurnaan, penghimpunan serta penertiban hadis. Dan periode ke-7 ini adalah periode pensyarahan, penghimpunan, pentahrijian dan pembahasan hadis. Selanjutnya, kritik hadis. Kritik hadis di sini, yang dimaksud dengan kritik hadis di sini adalah pandangan seseorang dalam hadis tersebut, apakah hadis tersebut diterima atau ditolak, makbul atau mardudnya hadis sesuai dengan kualitasnya atau sanadnya dan matannya yang bisa dilihat dari segala aspek untuk mengetahui hadis tersebut. Salah satu langkah-langkah dalam mengkritik hadis, di sini terdapat langkah-langkah pengkritik hadis dan kontekstualisasi hadis. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. Memperhatikan ilah memperhatikan ilah yang terdapat dalam hadis tersebut. Lalu memperhatikan kalimat majas yang terdapat dalam matan hadis tersebut, serta memperhatikan kondisi geografis dan sosiologis masyarakat Arab, serta memperhatikan kondisi masyarakat Arab tersebut dan memperhatikan aspek horisitasi kemunculan hadis, serta mentakwilkan kalimat hadis yang tidak jelas dalam hadis tersebut. Lalu poin selanjutnya, hadis sebagai sumber ilmu pengetahuan dan sumber peradaban. Ilmu pengetahuan merupakan salah satu pokok yang terkandung dalam ayat suci Al-Quranul Karim. Bahkan dalam ayat suci Al-Quranul Karim kita dapat menemukan kalimat ilm sebanyak 105 kali. Selain dalam Al-Quran, di dalam hadis juga terkandung dan dijelaskan akan ilmu pengetahuan tersebut. Contohnya, dalam hadis thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim, rawahu Ibnu Majah. Dan terdapat hadis berikutnya, man arada dunya falaihi bil ilmi wa man arada al akhirah falaihi bil ilmi wa man arada huma falaihi bil ilmi, yang artinya
Barang siapa yang menginginkan soal-soal yang berurusan dengan dunia, maka wajib ia memiliki ilmunya. Dan barang siapa yang ingin bahagia di akhirat, maka wajib ia memiliki ilmunya. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka wajib ia memiliki ilmu kedua-duanya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dari kedua hadis tersebut membuktikan bahwasannya dalam hadis terkandung dan dijelaskan tentang pentingnya ilmu pengetahuan, dan dijelaskan tentang ilmu pengetahuan dalam hadis-hadis tersebut. Yang selanjutnya, hadis sebagai sumber peradaban. Hadis sebagai sumber peradaban dapat kita lihat dari sejarah Nabi Muhammad SAW dalam memajukan perekonomian masyarakat Arab ketika itu dan menentukan hukum-hukum yang menjadi patokan kehidupan masyarakat Arab tersebut. Penetapan hukum-hukum yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW merupakan perincian dari hukum-hukum yang ada di Al-Quran, yang mana pada dasarnya hukum-hukum tersebut merupakan dasar dari kemajuan peradaban. Penutup, bahwasannya ilmu hadis adalah disiplin ilmu yang sangat penting. Disiplin ilmu yang sangat penting untuk mengkaji suatu hadis. Disiplin ilmu yang sangat penting untuk mengkaji hadis. Dengan tidak menggunakan ilmu hadis, maka mustahil kita dapat mengkaji hadis sesuai dengan metodologinya. Dari fungsi hadis tersebut dapat diibaratkan seperti halnya ilmu tafsir terhadap Al-Quran. Bahwasannya sangat mustahil Al-Quran dapat dipahami tanpa adanya ilmu tafsir. Demikian pula ilmu hadis terhadap hadis. Saya akan melanjutkan untuk menjawab pertanyaan soal ujian akhir semester. Yang pertama, Isyrahi ani naqdil hadis, hati misalan min tahrijil hadis. Naqdun lugotan ja'a ala iddati ma'anin minha ibrajus syai' wa idharihi. Atamiz bainal jayyid wa raddu. Al-munaqasyah idamatun nadari ila syai' al-intiqa wal ikhtiyar al-aibun nasi wa naqdul hadis fil istilah huwa al-hay'ah al-hasilah fil kasfi anil hadis al-maqbul minal mardud waqfun dawabitu arifu alaiha nuqadul hadis. Yang dimaksud dengan kritik hadis di sini adalah beberapa pandangan orang tentang hadis, apakah hadis tersebut makbul atau mardud, sesuai dengan kualitas hadis tersebut dari matan atau sanatnya atau sanatnya. Hati misalan min tahrijil hadis. Min tahrijil hadis al-misal faridat talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Rawahu Ibnu Majah. Atau man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari hadis yang terakhir di sini disebutkan bahwasannya Imam Syafi'i mengatakan man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Di hadis tersebut bahwasannya yang meriwayatkan hadis tersebut adalah Bukhari dan Muslim, dan dapat kita ketahui bahwasannya hadis tersebut merupakan hadis mauquf, karena hadis mauquf adalah hadis yang dikeluarkan oleh sahabat Nabi. Sedangkan dari sanatnya bisa kita ketahui bahwasannya hadis tersebut ditahriskan oleh sahabat Nabi. Ada tiga macam hadis yang dapat kita ketahui dari sanatnya. Yang pertama hadis marfu, yang mana hadis tersebut dari kaulnya dari Nabi Muhammad SAW. Hadis mauquf yang mana kaulnya dari sahabat Nabi, tidak ada kontekstualisasinya dari
dari kaul Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga itu hadis maqtu, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh para tabi'in. Yang soal asani mal asbab adaiyah ilal wad'il hadis. Al awal al wad'u linasril madahib linasril madahib fi usulidin wa furu'ihi, untuk menolong suatu madhab pada agamanya dan cabang-cabangnya. Asani al-ghaflah fil hifdi, kelalaiannya dalam menghafal, atau bisa kita ketahui bahwasannya ketidakkuatan hafalan itu. Summa al-ihtilaful akali al-khata wa sahwa wa irdaun nasi wa qasdu taqarrub minal mamluk wa salatin wal amro. Qasdu taqarrub kayak qasdu taqarrub mendekati kerajaan atau para amro untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya untuk tujuan yang tertentu. Summa sidatu tarhib wa ziyadatu targhib li ajli irdaun nasi, untuk mencari pujian dari manusia lainnya. Summa asalis ma huwa udhkuri wahidan minal mustasyrikin fi ulumil hadis ma'a ra'yihi wa naqdihi. Salah satu orientalis adalah Ignaz Goldziher, yang lahir dari keluarga Yahudi, merupakan bangsa Hongaria, lahir pada tahun 1850. Beliau menyatakan bahwasannya sebagian besar dari hadis tidak dipercaya merupakan ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Dalam bukunya Muhammadinus Studies, beliau menyatakan atas keraguan dan keaslian hadis, bahwasannya dalam hadis tidak menurut Goldziher, bahwasannya hadis tidak tertulis sumber-sumbernya dan terdapat kontradiksi hadis satu sama lain, serta lebih banyak sahabat kecil yang meriwayatkan hadis daripada sahabat besar. Maka dari itu Ignaz Goldziher menyatakan bahwasannya banyak pemalsuan hadis, banyak halnya pemalsuan dalam hadis. Ya as'al Arabi ma huwal muhtalaful hadis hati misalan minhu muhtalaf lugatan mahudun min kalimatil ihtilaf didul ittifaq. Muhtalaf ini diambil dari kata ihtilaf, yaitu didun, berlawanan dengan kata ittifaq atau ittifaq yakin. Ittifaq wal muhtalaful hadis istilahan huwa al hadis alladhi yuhalifu dalilan syar'iyan aw hisiyan, yang bertentangan dengan dalil yang syar'i. Hadis yang bertentangan dengan dalil yang syar'i. Al misal sallu qabla salatal maghrib qala fi salasatin ayyasha'u karahiyah ayatahidahanna susunnah. Bahwasannya hadis tersebut menyatakan bahwasannya sholatlah sebelum sholat maghrib. Sholatnya memerintahkan bahwasannya untuk kita melaksanakan sholat sebelum sholat maghrib. Terdapat ikhtilaf dalam hadis tersebut, bahwasannya tidak ada beberapa ulama yang menyatakan bahwasannya tidak ada sholat sunnah sebelum sholat maghrib tersebut. As-soal al-akhir hati misalan minal hadis al-kauniyah. Permisalan minal hadis al-kauniyah, atau hadis yang membahas tentang ilmu pengetahuan atau alam semesta, yaitu man arada bil ilmi man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi
Waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi, yang artinya barang siapa yang menginginkan persoalan-persoalan dunia, maka wajib ia memiliki ilmunya, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka diwajibkan bagi ia memiliki ilmunya, dan barang siapa yang memiliki keduanya, maka diwajibkan bagi ia memiliki ilmunya. Telah jelas bahwasannya dalam hadis tersebut dijelaskan bahwasannya jika kita menginginkan kebaikan di dunia, di akhirat dan di alam semesta ini, kita wajib memiliki ilmunya, yaitu dengan ilmu pengetahuan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.